kita akan meneruskan belajar kita di tema dakwah Islam dengan kearifan dan kedamaian di Nusantara. Sebelum kita belajar lebih lanjut, mengkaji lebih lanjut tema ini, mari kita awali pembelajaran kita dengan doa pembuka. Semoga belajar kita kali ini menjadi amal baik kita dan menjadi amal akhirat kita, menjadi berkahnya ilmu kita dan manfaatnya ilmu kita semua. Amin ya rabbal alamin. Mari bersama-sama kita doa pembuka. Berdoa mulai. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma Rabbani muslima wa alhiqni bis-shalihin Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Yang akan kita pelajari di antaranya adalah tentang sejarah masuknya Islam di bumi Nusantara kita. Dari sejarah ini kita akan tahu bahwa jalur Islam kita benar-benar bisa dipertanggungjawabkan dan benar-benar bisa kita yakini bahwa Islam kita itu berasal dari ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita lihat video berikut. Tapi sebelumnya, kira-kira sejarah menurut kalian menyenangkan atau membosankan? Menyenangkan. Penting atau tidak? Penting. Benarkah seperti itu? Iya. Jika ada sebuah pertanyaan, apakah belajar sejarah itu penting? Apa alasan Anda? Sadar atau tidak, banyak di antara kita yang beranggapan nggak penting belajar sejarah. Alasannya, sejarah itu isinya cerita semua. Mendengarkannya bikin ngantuk, apalagi harus hafal nama-nama tokoh, tahun peristiwa, susah pokoknya. Apalagi kalau gurunya nggak asik dan membosankan. Ditambah lagi, banyak guru sejarah ketika menanggapi persoalan di atas yang ujung-ujungnya bilang, sejarah itu pelajaran wajib dari kurikulum. Mau nggak mau kalian harus belajar sejarah. Kalau nggak ngerti sejarah, berarti kalian bukan orang terpelajar. Kalau nggak ngerti sejarah, nanti kalian ditertawakan orang. Untuk masuk kuliah dan kerja itu ada tes pengetahuan umum, bahan soalnya ya sejarah. Nah, tanggapan di atas bukannya menjawab problematika, justru malah nakut-nakutin. Nah, ada sebuah fakta menarik bahwa hari ini justru sejarah menjadi momok bagi para pelajar karena identik dengan hafalan dan tumpukan-tumpukan angka yang bikin membosankan. Memang sejarah isinya adalah berupa angka-angka tahun dan nama-nama tokoh, bahkan kisah cerita yang sangat panjang. Nah, dengan keadaan seperti ini, kita jadi mikir, bagaimana dengan sejarah Islam? Apakah juga jadi momok? Bukannya ada kalimat bijak yang mengatakan bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak melupakan sejarah? Nah, untuk menjawab persoalan ini, lupakan dulu deh sejarah dalam konteks sebagai mata pelajaran di bangku pendidikan. Lupakan juga nilai ulangan sejarah, lupakan juga dunia akademis. Mari kita sama-sama mengupas apa pentingnya belajar sejarah. Dari sini, kita ingin mengajak untuk menelusuri dari sisi sebaliknya. Memang apa jadinya kalau kita nggak belajar sejarah, dan apa konsekuensinya kalau masyarakat nggak belajar dari sejarah? Nah, untuk mengulas hal ini, silahkan simak video ceramah Ustadz Budi Asyari berikut ini. Waktu Nabi di Mekah, itu artinya sepanjang 13 tahun di Mekah dipenuhi dengan kisah tentang sejarah. Sementara Mekah itu oleh para ahli ilmu disebut sebagai pembangunan pondasi. Jadi membangun pondasi generasi. Nabi kan di Madinah nanti sudah bicara negara,
Sudah bicara hukum, itu nanti. Nah, sekarang baru tahu kita. Sejarah ini berhubungan sangat erat dengan kebesaran dan kemunduran sebuah zaman. Karena sejarah ini cermin masa lalu, Pak. Ya, cermin masa lalu. Para ahli sejarah mengatakan bahwa at-tarikhu yu'idu nafsahu. Sejarah itu mengulangi dirinya sendiri. Ya, sejarah ini peristiwa berulang. Jadi nanti akan saya jelaskan keadaan kita hari ini itu, apa yang terjadi, apa yang sedang terjadi, apa yang akan terjadi. Kalau ada masalah, ini masalah sebenarnya seperti apa, mengurainya bagaimana, solusinya apa. Itu kalau orang belajar sejarah tahu, Pak, solusinya. Orang sejarah sampai mereka akan tahu apa yang akan terjadi. Itu orang sejarah, Pak. Karena dia cuma berulang. Peristiwa begini pernah ada zaman apa. Karena zaman itu begini, masalahnya begini, sebabnya ini, maka solusinya ini. Persis. Dan nanti kita akan lihat bagaimana para ulama dalam Islam itu menempatkan posisi sejarah di posisi yang luar biasa. Nah, disinilah kesalahan kita. Sejarah menjadi pelajaran yang nyaris tidak dipelajari, sekalinya dipelajari di kelas tidak menarik. Di masjid-masjid nyaris tidak ada pelajaran sejarah Islam. Begitu? Salah satu fungsi penting dari sejarah adalah at-tarikhu yu'idu nafsahu. Tadi apa? Artinya apa? Nafsahu. Bahwa tarikh sejarah itu selalu mengulangi sendiri. Artinya apa? Artinya sejarah itu biasanya berulang, ada siklus. Makanya dari sini pun menjadi penting kita mempelajari tentang sejarah. Dan sekarang kita lanjutkan konteks kita dalam mempelajari sejarah masuknya Islam di Indonesia. Sejak di bangku sekolah, kita diajarkan tentang kapan masuknya Islam ke Nusantara. Hal ini sebenarnya bukanlah pelajaran yang asing lagi bagi telinga kita. Setidaknya ada 3 teori mengenai kapan dan dari mana Islam disebarkan ke Nusantara ini. Masing-masing teori ini memiliki perspektif sendiri-sendiri. Mari kita bahas satu persatu dari teori-teori tersebut. Kita mulai dari teori yang pertama, yaitu teori Gujarat. Teori Gujarat mengatakan bahwa Islam masuk ke Nusantara pada abad ke-13 Masehi dan penyebarnya berasal dari Gujarat, India bagian barat, yang berdekatan dengan Laut Arab. Selanjutnya adalah teori Persia. Teori ini memiliki kesamaan dengan teori Gujarat. Bedanya, di dalam teori Persia memandang adanya kesamaan mazhab yang ada di Indonesia dengan yang ada di Persia. Gujarat dipandangnya sebagai daerah yang dipengaruhi oleh Persia dan menjadi tempat singgah ajaran-ajaran Persia ke Indonesia. Teori ini dipelopori oleh Husain Joyodiningrat. Beliau berpendapat bahwa tradisi dan kebudayaan Islam di Indonesia memiliki persamaan dengan yang ada di Persia atau Iran sekarang. Semisal seni kaligrafi yang terpahat pada batu-batu nisan bercorak Islam di Nusantara. Contoh lain adalah tradisi peringatan 10 Muharram atau tradisi budaya Islam Persia yang juga mirip dengan tradisi serupa di Nusantara, yakni upacara tabwik atau tabut di beberapa wilayah pesisir Sumatera. Teori Mekah. Berbeda dengan teori sebelumnya, teori Mekah muncul sebagai sanggahan atas teori Barat. Haji Abdul Muhammad Karim Amrullah atau Buya Hamka adalah tokoh yang memperkenalkan teori ini. Menurutnya, motivasi awal kedatangan orang Arab tidak dilandasi oleh nilai-nilai ekonomi semata. Sebab, dalam pandangan Buya Hamka, jalur perdagangan antara Nusantara dengan Arab telah berlangsung jauh sebelum Masehi. Penyebaran Islam ke Nusantara didorong oleh motivasi spirit penyebaran agama Islam atau dakwah. Buya Hamka malah curiga terhadap prasangka-prasangka penulis orientalis barat yang cenderung memojokkan Islam di Nusantara. Buya Hamka menolak anggapan bahwa Islam dibawa oleh pedagang dari Gujarat, India, sejak abad ke-13 Masehi.
Sanggahan ini dikemukakan oleh tokoh asal Sumatera Barat itu dalam sebuah seminar sejarah masuknya Islam ke Nusantara yang diadakan di Medan pada tahun 1963. Menurut Buya Hamka, Islam sudah ada di Nusantara sejak abad ke-7 Masehi atau tahun-tahun awal Hijriah, dibawa oleh bangsa Arab, khususnya dari Mekah. Beliau menyebutkan bahwa Gujarat hanya sebagai tempat singgah bagi para pedagang Arab sebelum menuju ke Nusantara. Salah satu bukti teori Mekah ini adalah naskah kuno dari Cina yang menyebutkan sekelompok bangsa Arab telah bermukim di kawasan pantai barat Sumatera, tepatnya di Barus, Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, pada tahun 625 Masehi. Di Barus, yang pernah dikuasai kerajaan Sriwijaya, juga ditemukan naskah kuno bertuliskan nama Syekh Rukunuddin yang wafat pada tahun 672 Masehi. Keyakinan Buya Hamka tersebut dikuatkan oleh teori yang dikemukakan oleh T.W. Arnold sebelumnya. Tema yang paling kuat menurut kalian di antara dari Gujarat, Persia, dan Mekah? Sekarang untuk lebih memahami karakteristik atau ciri khas dari teori-teori tersebut, kita coba ingat kembali pemahaman kalian tentang teori tersebut. Untuk teori Gujarat, ada yang bisa menyebutkan bagaimana teori Gujarat tersebut? Silakan. Teori Gujarat. Menurut teori ini, Islam masuk ke Indonesia dari Gujarat. Snob Purkonje berkeyakinan bahwa tidak mungkin Islam masuk ke Indonesia langsung berasal dari Arabia tanpa melalui ajaran tasawuf yang berkembang di Gujarat, India. Wilayah Kerajaan Samudra Pasai merupakan daerah pertama penerima ajaran agama Islam, yakni pada abad ke-13 Masehi. Teori ini tidak menjelaskan secara rinci antara masuk dan berkembangnya Islam di wilayah ini. Tidak ada penjelasan mengenai mazhab apa yang berkembang di Samudra Pasai. Maka muncul pertanyaan besar, mungkinkah saat Islam datang langsung mampu mendirikan kerajaan yang memiliki kekuasaan politik besar? Terima kasih tadi ya, sudah diterangkan teman kalian tentang teori Gujarat. Sekarang kita ingat kembali tentang teori Persia. Ada yang bisa menyampaikan apa itu teori Persia yang menjelaskan tentang masuknya Islam di Indonesia? Mungkin Sifah bisa menjelaskan? Menurut teori ini, Islam masuk dari Persia dan mazhab Syiah. Pendapat ini didasarkan pada sistem mengeja bacaan huruf Al-Quran, terutama di Jawa Barat yang menggunakan ejaan Persia. Teori ini dipandang lemah karena tidak semua pengguna sistem baca tersebut di Persia sebagai penganut Syiah. Pada saat itu, Baghdad sebagai ibu kota kekhalifahan Bani Abbasiyah yang mayoritas khalifahnya merupakan penganut Ahlu Sunnah wal Jamaah. Lebih dari itu, adanya fakta bahwa mayoritas Muslim Jawa Barat bermazhab Syafi'i sekaligus berpaham Ahlu Sunnah wal Jamaah, bukan pengikut Syiah. Timbul teori ketiga yang dikemukakan oleh beliau, yaitu Buya Hamka, yang menjelaskan tentang teori Mekah. Sekarang Jidan. Yang diangkat dari berita Cina dinasti Tang sebagai acuan teori ini, menurutnya Islam masuk ke Nusantara pada abad ke-7 Masehi. Berdasarkan berita Cina dinasti Tang, ditemukan pemukiman Sauda dan Arab di wilayah pantai barat Sumatera. Dari sini disimpulkan Islam dibawa masuk ke Indonesia oleh para saudagar yang berasal dari Arab. Jika kita perhatikan, kerajaan Samudra Pasai didirikan pada abad ke-15 atau tahun 1275 Masehi. Artinya bukan awal masuknya Islam, tetapi merupakan perkembangan agama Islam. Kita sudah membahas tentang masuknya Islam di Nusantara ini pada abad ke-7 Masehi, yang artinya Islam sudah disebarkan di bumi Nusantara ini sejak awal abad Hijriah. Teori masuknya Islam ke Nusantara pada abad ke-7 Masehi ini sebenarnya bukanlah hal yang mustahil terjadi sebagaimana sanggahan para orientalis barat. Sebab pada abad ke-7 Masehi sudah ada jalur pelayaran internasional yang sangat ramai melalui Selat Malaka yang menghubungkan dinasti Tang di Cina, Sriwijaya di Asia Tenggara, dan Bani Umayyah di Asia Barat. Dari tayangan tadi kita pun bisa sedikit
sangat didukung oleh bukti-bukti yang kuat adalah teori Mekah, yaitu Islam datang di Indonesia bukan hanya dari awal abad ke-13, tetapi jauh sebelum itu, yaitu abad ke-7 Masehi. Kalau di Mekah maupun Madinah masih pada zaman sahabat atau khulafaur rasyidin, sudah ada para saudagar Muslim atau saudagar India yang beragama Islam, juga ada yang datang di Nusantara dengan bukti otentik. Di daerah Baros ditemukan pemukiman Islam. Daerah Baros sekarang berada di daerah Kapani. Itu dari video yang kita saksikan tadi. Dan pembelajaran kita di awal pertemuan ini di bab 5 tentang dakwah Islam dengan kearifan dan kedamaian di Indonesia, yang subtemanya adalah tentang sejarah masuknya Islam di Indonesia, membahas tentang teori Gujarat, teori Persia maupun teori Mekah. Dari beberapa teori ini kita bisa merangkum pemahaman bahwa masyarakat Nusantara mengenal Islam atau menerima Islam itu tidak hanya di awal 13 Masehi, tetapi jauh dari itu. Dengan ditemukannya pemukiman Muslim di daerah Baros, ini membuktikan bahwa Islam sudah masuk di Nusantara sejak abad 7 Masehi. Bahkan ditemukan juga batu nisan di situ lewat pemukiman Muslim tersebut yang bertahun sekitar 670 Masehi. Untuk pertemuan selanjutnya nanti kita lanjutkan tentang strategi dakwah Islam di Nusantara. Terima kasih. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat dan barokah. Akhirul kalam, Allahumma biqil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.